Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Vincia Suarsono, mahasiswi Prodi Manajemen Universitas Cyber Asia. Di sini saya akan mempresentasikan tugas terstruktur dari mata kuliah Manajemen Perbankan dengan judul Peran Teknologi Digital dan Fintech dalam Efisiensi Manajemen Operasional Perbankan. Dengan adanya revolusi industri 4.0 pada perbankan, dapat disimpulkan terdapat 4 aspek yang kemudian mendorong perubahan landscape perbankan di masa depan. Yang pertama ada perubahan ekspektasi konsumen, yaitu secara umum dengan berkembangnya teknologi informasi, ekspektasi konsumen akan suatu produk dan layanan telah mengarah pada produk dan layanan yang mudah dan aman. Personal tidak tertinggal tren dan konsumen memiliki kemudahan untuk membandingkan kualitas berbagai produk dan layanan. Yang kedua, yaitu peningkatan kualitas produk dan layanan menggunakan data atau data enhanced products, yaitu pemanfaatan data dalam volume besar atau dikenal dengan big data mampu memberikan informasi yang kemudian dapat dimanfaatkan perbankan untuk menciptakan banyak peluang dan memunculkan kategori bisnis baru. Yang ketiga ada kemunculan kemitraan baru dengan financial technology dan big technology companies. Yang keempat ada perubahan model bisnis dari konvensional menjadi digital. Nah, perubahan ini sendiri disertai dengan perubahan perilaku konsumen yang memaksa bank untuk segera melakukan transformasi digital. Nah, transformasi ini menjadi fully digital bank menghadirkan model bisnis yang efisien dan efektif dan diharapkan akan meningkatkan penetrasi dan jangkauan bank kepada seluruh lapisan masyarakat sehingga pada akhirnya mendorong peningkatan profitabilitas, inklusivitas, dan mempertahankan eksistensi bisnis di tengah semakin ketatnya kompetisi di sektor jasa keuangan. Nah, selanjutnya pengembangan perbankan di Indonesia dari tahun 2020 hingga sekarang 2025 itu dibagi menjadi beberapa poin, yaitu ada penguatan struktur dan keunggulan kompetitif, yaitu dengan meningkatkan permodalan, mengakselerasi konsolidasi dan penguatan kelompok usaha bank, terus memperkuat penerapan tata kelola dan efisiensi, dan mendorong inovasi produk dan layanan. Kemudian poin kedua ada akselerasi transformasi digital, yaitu dengan memperkuat tata kelola dan manajemen risiko IT, mendorong penggunaan IT game changers, mendorong kerjasama terkait teknologi, dan mendorong implementasi advanced digital bank. Poin ketiga yaitu penguatan peran perbankan terhadap ekonomi nasional, itu dengan mengoptimalkan peran dalam pembiayaan ekonomi, mendorong pendalaman pasar keuangan melalui multi-activities bisnis, mendorong perbankan syariah menjadi katalis bagi ekonomi syariah, meningkatkan akses dan edukasi keuangan, dan terakhir mendorong partisipasi dalam pembiayaan berkelanjutan. Kemudian poin keempat yaitu penguatan perizinan, pengaturan, dan pengawasan. Itu dengan cara memperkuat pengaturan dengan menggunakan pendekatan principle based, memperkuat perizinan melalui pemanfaatan teknologi, meningkatkan pengawasan dengan pemanfaatan teknologi yang optimal, dan memperkuat pengawasan konsolidasi. Untuk kondisi aktual dari perbankan di Indonesia itu dibuktikan dengan beberapa data, yaitu transaksi digital, bank digital itu mulai bertumbuh sekitar 16,15%, kemudian ada transaksi e-money meningkat 41,70%, yang ketiga dan nilai transaksi QRIS itu tumbuh sekitar 175,44% dibanding tahun sebelumnya. Kemudian ada BI Fast itu meningkat sekitar 55,4%. Nah, pengaruh digitalisasi pada efisiensi perbankan itu ada otomatisasi bank office dengan cara mengurangi bank manual, kesalahan manusia, dan mempercepat pemrosesan sampai 50%. Kemudian QRIS dan e-money menjadi tulang punggung pada inklusi UMKM sehingga mengefisiensikan biaya operasional dan mengakurasi catatan transaksi. Ditunjukkan dari grafik tersebut
itu dari tahun ke tahun penggunaan QRIS dan e-money selalu meningkat ya di Indonesia. Selanjutnya pada peran teknologi digital terhadap perbankan ada 3 poin, yaitu funding, lending, dan service. Nah, funding itu seperti mobile banking dan e-wallet, itu mempermudah masyarakat untuk menyimpan dana. Kemudian lending itu seperti kredit digital dan peer-to-peer lending, yaitu mempercepat proses penyaluran kredit. Yang ketiga ada services, yaitu otomatisasi dan digitalisasi layanan dengan meningkatkan efisiensi dan kenyamanan nasabah. Nah, peningkatan efisiensi operasional dari teori biaya, dana, dan teknologi itu dalam teori tersebut menyebutkan bahwa biaya dana harus ditekan agar profit bank maksimal. Hal ini sejalan dengan fintech, yaitu digital onboarding atau IKYC, dengan menghemat biaya akuisisi nasabah. Yang kedua ada operasi berbasis aplikasi dengan menghemat biaya cabang fisik. Yang ketiga ada pemrosesan transaksi otomatis dengan menghemat biaya tenaga kerja. Yang kedua dengan kredit dan manajemen risiko. Kredit digital dari fintech atau bank digital itu mempercepat pengajuan dan verifikasi secara otomatis. Nah, rekomendasi saran untuk transaksi digital dan fintech ini, yang pertama dengan perluasan inklusi keuangan digital secara merata, masukannya mungkin pemerintah dan pelaku industri perlu mendorong akses infrastruktur digital di daerah tertinggal. Aksesnya itu seperti internet, sinyal, dan edukasi digital. Kemudian sarannya itu mendorong sinergi antara Bank Indonesia, OJK, dan operator telekomunikasi untuk memperluasan QRIS offline dan edukasi literasi keuangan berbasis komunitas. Kemudian yang nomor 2 ada penguatan keamanan dan kepercayaan publik. Untuk masukannya, dengan maraknya phishing, fraud, dan kebocoran data itu membuat kepercayaan terhadap transaksi digital dapat terganggu, sehingga pengguna digital banking belum semuanya memahami juga cara menjaga keamanan akun dan OTP. Untuk sarannya, sebaiknya bank dan fintech wajib meningkatkan fitur keamanan seperti menggunakan multi-factor authentication atau biometrik hingga fraud detection AI. Dan poin ketiga ada kolaborasi bank dan fintech secara strategis. Itu masukannya dengan banyaknya bank besar yang telah memiliki super app, namun kolaborasi dengan fintech masih bersifat parsial. Nah, di sisi lain fintech juga menghadapi tantangan dalam perizinan, pembiayaan, dan integrasi ke sistem besar. Sarannya itu mendorong model bank as a platform, yaitu bank membuka API kepada fintech atau open banking untuk menciptakan ekosistem layanan yang terintegrasi. Poin keempat ada penguatan interoperabilitas dan data analytics. Dengan masukannya yaitu banyak sistem digital bank yang belum saling terhubung optimal, misalnya QRIS lintas negara masih terbatas ya, terus sistem open API masih belum seragam. Nah, untuk sarannya dengan mempercepat integrasi data dan layanan antar platform melalui standar Open Finance dan Digital ID nasional. Kemudian membangun pusat data transaksi digital terintegrasi seperti kredit scoring nasional berbasis alternatif data. Kemudian selanjutnya ini sumber-sumber atau referensi yang saya ambil untuk membuat presentasi ini. Oke. Terakhir, apabila ada saya salah kata dalam presentasi ini, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.